anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Dewi ya. Nah, seperti kemarin yang sudah kita bahas, kompetensi yang akan kita capai pada hari ini yaitu kita akan mempelajari berbagai macam standarisasi dan sertifikasi produk. Serta nanti di bagian yang ketiga, ini kan berarti jadi part yang keduanya, nyambung di minggu kemarin ya, tentang evaluasi produk. Nah, nanti yang di bagian ketiga kita akan belajar tentang evaluasi dan pengendalian kualitas produk. Oke, kita akan belajar dulu standarisasi dan sertifikasi produk dan lembaga-lembaga apa saja yang terlibat di dalamnya. Pengertian apa itu standarisasi? Standarisasi menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 PP nomor 102/2000 tentang standar nasional, yaitu proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilakukan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak. Nah, artinya sebagai penetapan norma dan aturan mutu produk yang ditetapkan bersama dengan tujuan menghasilkan produk dengan mutu yang dapat dideskripsikan dan diukur dengan perolehan mutu yang seragam. Jadi, maksudnya di sini adalah kenapa produk itu perlu distandarisasi dan disertifikasi. Karena supaya konsumen merasa aman dan produk itu mengalami mutu yang tidak berubah. Mutunya akan tetap, yang di launching, yang dikeluarkan, yang ada di tangan konsumen, yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi itu memiliki mutu yang sama, bentuk yang sama, rupa yang sama, kemudian dengan perolehan proses standar yang sama, bahan baku yang sama. Nah, itu yang dimaksud dengan standarisasi. Kenapa standarisasi itu harus ada? Ini sangat penting karena mendorong produsen untuk meningkatkan mutu dan daya saing produksinya, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun kebutuhan luar negeri, serta mampu menciptakan persaingan yang sehat di antara produsen, khususnya untuk produksi barang yang sama atau sejenis. Nah, maka dari itu kita akan berlomba-lomba nih produsennya. Kalian juga nanti akan berlomba-lomba bagaimana menyajikan suatu produk yang bermutu. Nah, arti luasnya standar produk meliputi spesifikasi, baik produk, bahan maupun prosesnya, ya kan? Dilihat dari mana? Dilihat dari bahan bakunya dulu, mulai dari bahan baku, proses penerimaannya, ternyata juga harus standarisasi ya anak-anak. Sama kalau kalian yang pernah magang di Marimas tuh ya, pasti sudah tahu. Kemudian bahan baku yang masuk itu dicek dulu standarisasinya bagaimana. Dan itu sudah ada perhitungannya. Semuanya harus terukur. Setiap produk yang dihasilkan itu harus memberikan jaminan atas mutu dan kualitas konsumen, sehingga diperlukan adanya sertifikasi produk. Apa sih sertifikasi itu? Sertifikasi itu menurut Pasal 1 Angka 11 PP Standar Nasional adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang atau jasa. Lebih lanjut lagi di Angka 12 menyebutkan bahwa pengertian sertifikat adalah jaminan tertulis, garis bawah ya, jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga atau laboratorium yang telah terakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem, atau personal telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Oke, sekarang kita akan lanjut ke badan-badan yang mengatur standarisasi produk nasional. Badan pengatur standarisasi produk nasional ada dua hal yang harus dimuat di sini. Yang pertama adalah standar teknik. Standar teknik merupakan serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan meliputi bahan, produk, atau layanan. Jika bahan, produk, atau jasa gagal memenuhi satu atau lebih dari spesifikasi yang berlaku, maka produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dinilai tidak memenuhi spesifikasi standar. Hal yang kedua yang wajib dimuat adalah standar manajemen. Adalah struktur
tugas, prosedur kerja, sistem manajemen, dan standar kerja dalam bidang kelembagaan, usaha, serta keuangan. Pengertian standarnya, standar manajemen mutu, yaitu untuk mendukung standarisasi pada setiap mutu produk yang dihasilkan perusahaannya. Oleh karena itu, dibentuklah organisasi internasional untuk standarisasi yang sering kita baca dengan ISO. Kepanjangan dari ISO adalah International Organization for Standardization, yang berperan sebagai badan penetap standar internasional. Anggota ISO itu terdiri atas wakil-wakil badan standarisasi nasional di setiap negara. Selanjutnya adalah Badan Sertifikasi Nasional atau disingkat di sini adalah BSN. BSN ini sebagai penentu dalam pemberian sertifikasi standar nasional Indonesia atau dikenal dengan nama SNI. Pelaksana tugas atau fungsi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional. Kalian sering melihat tanda ini kan, Komite Akreditasi Nasional di kemasan atau dimanapun atau di lembaga, di yayasan. Kalau mereka mencantumkan logo ini berarti mereka sudah melakukan sertifikasi nasional. Ya, mereka sudah mendapatkan standar nasional Indonesia, biasanya dalam bidang manajemen mutu. Kan mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada Badan Sertifikasi Nasional dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Adapun pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang standar nasional untuk satuan ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran KSNSU. Kedudukannya BSN itu di mana? Ya, kedudukan BSN itu di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikan. Nah, BSN ini sebagai lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengembangkan standar di Indonesia mengacu pada yang ditetapkan oleh Badan Dunia serta ISO, Codex Alimentarius, standar nasional lainnya, serta standar regional. Nah, BSN ini nanti bersama dengan komisi teknis yang terdiri dari kementerian teknis terkait serta para pemangku kepentingan akan merumuskan standar terkait proses, manajemen, produk, dan juga jasa pelayanan. Sekarang visi dan misi BSN itu apa? Ini adalah visi dan misi yang terbaru. Visinya terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup. Misi dari BSN, ya, kalian bisa baca lagi di sini. Merumuskan, menetapkan, dan memelihara standar nasional Indonesia yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Mengembangkan dan mengelola sistem penerapan standar, penilaian kesesuaian, dan keterlusuran pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang standarisasi dan pemangku kepentingan. Pengembangan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi sistem standarisasi dan penilaian kesesuaian. Yang terakhir yaitu merumuskan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan nasional, sistem dan pedoman di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa. Kewenangan BSN itu apa saja? Nah, dalam keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001, tugas Badan Standarisasi Nasional yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang standarisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi dari BSN itu sendiri, mereka melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standarisasi nasional, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN. Yang ketiga, fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standarisasi nasional. Yang keempat, penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standarisasi. Yang kelima, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Kewenangan BSN itu apa saja? Di sini ada beberapa kewenangan BSN. Yang pertama adalah penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya. Yang kedua, perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. Yang ketiga, penetapan sistem informasi di bidangnya. Yang keempat, kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standarisasi nasional. Kedua, perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium. Ketiga, penetapan standar nasional Indonesia atau SNI. Yang keempat, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya. Dan yang terakhir adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang lembaga sertifikasi produk atau LS-Pro. Apa sih LS-Pro itu? Lembaga sertifikasi produk itu dimungkinkan menerbitkan tanda kesesuaian terhadap suatu standar. Kegiatan ini sebagai pemberian syarat SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk atau LS-Pro. Perusahaan yang menginginkan produknya disertifikasi dapat mengajukan aplikasi ke LS-Pro dan mengikuti proses sertifikasi yang telah ditetapkan. Dalam melakukan proses sertifikasi produk, LS-Pro mengoperasikan skema sertifikasi tertentu. Skema sertifikasi adalah aturan, prosedur, dan manajemen untuk melakukan sertifikasi terhadap produk-produk tertentu. Skema sertifikasi berisi tentang tata cara atau persyaratan-persyaratan dan mekanisme yang diperlukan dan dilakukan dalam pelaksanaan sertifikasi produk tertentu yang dimulai dari proses seleksi, determinasi, review, keputusan, dan atestasi. Kalian masih ingat pelajaran materi tentang HACCP? Nah, mirip-mirip seperti itu. Nah, ini adalah logo-logo yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk yang biasanya akan dicantumkan di dalam label kemasan. Ya, ada logo Ecolabel, kemudian tanda pangan organik. Ya, ini adalah Ecolabel, tanda pangan organik, hemat energi, dan logo keselamatan. Nah, selanjutnya sekarang bagaimana tata cara permohonan sertifikasi produk penggunaan tanda SP2T SNI. Yang pertama adalah diajukan kepada Lembaga Sertifikasi Produk Pusat Standarisasi LS-Pro Pustan, Departemen Perindustrian ya. Jadi pengajuannya di mana? Pengajuannya itu ada di Departemen Perindustrian. Kemudian permohonannya seperti ini. Mengisi formulir permohonan SP2T SNI. Kemudian memfotokopi sertifikat manajemen mutu. Kemudian jika impor berarti dia harus punya SSM negara asal yang telah melakukan perjanjian pengakuan atau MRA dengan CAN, Mutual Recognition Arrangement, dengan Komite Akreditasi Nasional. Kemudian yang kedua, tahap kedua adalah permohonan akan diverifikasi. Siapa yang memverifikasi permohonan? Yang diverifikasi itu adalah semua persyaratan yang masuk ya, diaudit internal dulu. Kemudian akan terbit invoice yang harus dibayar oleh produsen. Jadi ini berbayar ya anak-anak ya. Audit sistem manajemen mutu. Kemudian yang ketiga, adanya audit sistem manajemen mutu ya. Audit ini yang meliputi yaitu tinjauan dokumen dan kesesuaian. Kalau tinjauan dokumen berarti perusahaan harus memberikan dokumen-dokumen yang terkait dengan manajemen mutu. Kemudian pihak LSP Propustan ini dia akan mendatangi perusahaan dan mencocokkan data yang diberikan dengan data yang kenyataannya di lapangan. Jadi ada audit kesesuaian.
Kemudian yang keempat, tahap keempat adalah pengujian sampel produk. Sampel produknya ini akan dibawa ke laboratorium, kemudian akan diuji, ya, akan diuji oleh tim asesor, ya, ada petugasnya sendiri. Ada petugas pengambilan contoh atau PPC, kemudian ada catatannya, kemudian diuji. Apabila sampel produk ini lolos, maka akan menuju ke tahap selanjutnya, yaitu penilaian sampel produk. Dalam penilaian sampel produk ini, keputusan sertifikasi final akan dikeluarkan apabila sudah memenuhi syarat SNI, maka permohonannya akan diterima. Kalau tidak, maka permohonannya akan ditolak. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, yaitu keputusan sertifikasi. Setelah diaudit, setelah ada uji laboratorium, maka yang terakhir adalah keputusan sertifikasi. Biasanya 7 hari kerja setelah penilaian sampel produk. Nah, yang terakhir yaitu perusahaan akan mendapatkan SP2T SNI, ya. Kemudian akan mengklasifikasikan ini masuk di mana, maka akan keluarlah sertifikat produk penggunaan tanda SNI. Maka perusahaan tersebut berhak menggunakan tanda SNI pada label produknya. Ya, di kemasan, di labelnya boleh menyertakan tanda SNI. Nah, begitu anak-anak pelajaran kita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan, telah menyaksikan, dan telah memahami. Semoga kalian ini dapat membantu dan dapat dipahami oleh kalian. See you next week. God bless you.